Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Baik, kita mulai ya. Kita masuk ke Bentar, kita pindah dulu. Kita masuk ke chapter 4 ya. Chapter 4, insya Allah nanti chapter 4 ini UTS kita akan sampai chapter 4 ini ya. Silakan dipelajari di chapter 4 pada buku introductory statistik ya, statistik. Nah, ini kita masuk chapter 4 yaitu probability. Kalau kemarin kan tentang statistik ya, statistik. Sekarang kita masuk ke probability ya. Nah, ini apa namanya? Contoh ya. Lanjutkan aja. 4.1 yaitu eksperimen, outcome, and sample space ya. Definisinya eksperimen itu adalah sebuah proses ya yang ketika dapat hasil ya, hasilnya in one and only one of many observation ya. Nah, hasil dari eksperimen ini ya, eksperimen disebut juga pengamatan ya, pengamatan. Hasil observasi ini disebut sebagai outcome ya, outcomes dari eksperimen. Jadi hasil dari pengamatan yang kita kerjakan misalkan ya di dalam sebuah penelitian misalkan ya, itu adalah disebut sebagai outcomes ya. Nah, koleksi dari outcome itu, hasil tersebut ya, untuk sebuah eksperimen disebut juga sebagai sample space ya, sample space. Jadi eksperimen hasilnya adalah outcome. Nah, hasil datanya adalah sample space ya. Misal ya, dalam sebuah eksperimen ya, dalam sebuah eksperimen atau percobaan kita melemparkan koin ya. Ada eksperimennya melemparkan koin sekali ya. Keluarannya adalah head atau tails. Jadi koin itu kan kalau di apa namanya? Di luar negeri itu ada bagian, kalau koin kita itu ada bagian misalkan kepala ya, kepala orang misalkan. Nah, belakangnya itu ada gambar yang lain. Tapi di luar negeri sebutnya tail. Ada head, ada tail ya. Nah, sample space-nya itu adalah head sama tail ya. Head-nya berapa, tail-nya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita melemparkan die ya. Melemparkan sebuah dadu ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sample space-nya itu adalah 1 2 3 4 5 6. Nah, toss a coin 2 kali, yang melempar koin 2 kali itu ada head head, head tail, tail head, tail tail ya, dan sebagainya. Ini apa namanya, sample space-nya ini ya. Play lottery, win or lose ya, outcome-nya. Kemudian sample space-nya ada win, lose dan sebagainya. Take a test ya, sebuah tes, misalkan tes kalian masuk ya, masuk ke universitas ya. Itu bisa lulus, bisa gagal ya. Kemudian mengambil pekerja ya, mengambil pekerja itu ada male atau female
ya, laki atau perempuan. Nah, itu adalah eksperimen, outcomes, dan sample space. Ya. Nah, ini contohnya ya, buatlah ya sebuah diagram Venn ya dan diagram tree ya, diagram pohon dari eksperimen tossing a coin once. Ya, kita melempar sebuah koin sekali ya, sebuah koin. Kita diminta untuk menggambar diagram Venn dan diagram pohon ya, diagram pohon. Nah, Venn diagramnya adalah begini ya. Ya. Sampel space-nya itu ada kotak ini, kemudian ada head atau tail ya. Kemungkinannya cuma 2 ya. Jadi 50% 50% ya. Head-nya sekali atau tail-nya sekali. Karena cuma sekali kan kita melempar uangnya. Nah, diagram pohonnya itu seperti ini ya. Jadi dari sekali kita melempar, dia kemungkinannya bisa kemungkinan head, bisa kemungkinan tail, gitu ya. Bisa kemungkinan tail, ya. Nah, ini kan mudah ya. Ini adalah probabilitas atau kemungkinan, ya. Kemungkinan. Kemudian kalau kita melempar 2 kali, ya, diagram Venn dan tree diagramnya gimana? Ya. Kalau kita melempar 2 kali, berarti ada 4 kemungkinan, ya. 4 kemungkinan. Yang pertama adalah HH atau head-head, head-tail, tail-head, atau tail-tail. 2 kalinya itu tail-tail gitu ya. Kedua kalinya. Nah, kalau kita ambil apa namanya diagram pohonnya, itu lemparan sekali itu kemungkinannya 2 ya. Nah, dari 2 kemungkinan ini, yang lemparan yang kedua itu ada kemungkinan 2 lagi ya. Dari sini ada 2 lagi. Ini adalah diagram pohon. Jadi hasilnya final outcome-nya adalah head-head, head-tail, tail-head, dan tail-tail gitu ya. Nah, ini apa namanya? Namanya probabilitas atau kemungkinan ya. Nah, ini contohnya, misalkan kita memilih 2 pekerja dari sebuah perusahaan dan mengobservasi di mana pekerja tersebut ya adalah man or woman, ya laki atau perempuan. Nah, tulislah kemungkinan outcome-nya dari eksperimen ini ya, dan kita disuruh untuk menggambar Venn dan diagram pohon ya. Diagram pohon sama seperti tadi, kita harus milihnya berapa? 2 worker kan, 2 kali kan, berarti milihnya 2 kali ya. Yang pertama ya, ini di sini ada 4 kemungkinan berarti man woman, man woman, woman man, atau woman woman ya. Kalau diagram tree-nya itu sama, man pertama atau woman 50% ya. Yang kedua 2 kalinya man or woman atau man or woman ya. Nah, ini kemungkinan outcome-nya ya, ada 4. Sama seperti tadi ya, tail atau head gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, definisinya ya, sebuah event ya adalah collection of one or more of outcomes. Jadi koleksi dari satu atau outcome lebih outcome ya dari sebuah eksperimen ya. Kalau simple event itu adalah event ya atau sebuah kemungkinan yang termasuk satu dan only one of the final outcome for experiment. Ya, itu adalah simple event. Ya, simple event. Jadi simple eventnya final outcome-nya kan sebenarnya cuma satu, MM atau MW atau WM atau WW, ya kan? Di sini. Nah, ini MM ini adalah simple outcome kalau cuma satu saja. Ya, kemungkinan outcome-nya cuma satu. Ya. Nah, ini tadi untuk sampel 3 ya, misalkan selecting two worker, 2 pekerja dari sebuah company ya dan sebagainya. Nah, tiap-tiap final for outcome MM, MW, MW
WM dan WW itu adalah simple event. Masing-masingnya satu-satu. Ini simple event, ini simple event, ya, simple event, simple event. Karena dapatnya hasilnya cuma satu itu, satu kemungkinan itu, ya. Nggak mungkin dapat empat-empatnya, gitu kan. Nggak mungkin dapat empat-empatnya. Nah, MW ini kita, masing-masing ini kita bisa berikan tanda E1, E2, E3, E4. Simple event 1, E2, E2, 3, E4, dan sebagainya. Itu ya. Ini masing-masing seperti ini. Ya. Nah, kalau itu di simple event. Kalau compound event adalah koleksi dari lebih dari satu outcome dalam sebuah eksperimen. Ya. Koleksi dari lebih dari satu event. Nah, kalau misalkan yang tadi, berarti dia punya A itu, ya, itu punya lebih dari satu event. Misalkan ini 3 event, misalkan. Ya. Event A ya akan keluar jika tidak ada man or one man is selected, ya. Tidak ada man sama sekali, berarti kan woman nih kan. Atau salah satunya adalah laki-laki, man. Berarti kan ini. Berarti kan kalau man nggak boleh, gitu kan. Yang MM ini nggak di select, nggak dipilih karena dia dua-duanya man. Karena yang apa namanya event A itu harusnya adalah ini tanpa laki-laki sama sekali atau salah satu laki-laki, gitu kan. Berarti WW atau WM atau MW. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari compound event, ya. Jadi event A itu adalah hasilnya lebih dari satu. Ya, itu yang disebut sebagai compound event. Nah, itu ya. Nah, ini contoh dari diagram Venn ya untuk event A. Untuk event A. Event A itu di dalam apa namanya? Di dalam kotak ini ya. Jadi ada event A dan yang lain ya, simple event MM ya. Simple event dan A atau compound event 3 itu. Berarti selain 3 itu di luar dari lingkaran. Ya, ini adalah contoh diagram Venn untuk event A. Ya, diagram Venn untuk event A. Nah, contoh dalam sebuah group of people, ya, some are in favor of genetic engineering and other and against, ya. Dia memilih genetic engineering dan yang lain tidak memilih atau apa namanya memilih yang lain, ya. Ini satu ya, satu. Kemudian 2 person are selected at random this group. Dari grup ini 2 orang dipilih. Ya, kemudian ditanya, dia milih apa namanya genetic engineering atau enggak gitu ya. Favor or against genetic engineering. Nah, berapa kemungkinan outcome-nya ya, outcome-nya, kemudian suruh gambar diagram Venn-nya. Ya, dan tree diagram-nya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua, list all the outcomes included in each of following event and state whether they are simple or compound event. Yang pertama adalah both person are favor of engineering, ya. Ini dua-duanya itu memilih genetic engineering. Kemudian yang B, at most one person is against genetic engineering, ya. Setidaknya 1 person itu memilih tidak memilih genetic engineering. Kemudian yang C, exactly one person in favor of genetic engineering. 1 orang itu harus 1 orang memilih genetic engineering. Nah, ini gimana cara bikin diagramnya? Tuh kan? Nah, kita harus melist dulu solusinya. Ya, melist dulu. Misalkan F itu adalah 1 orang memilih genetic engineering ya. Kemudian A itu yang against ya, favor sama against ya.
A itu yang against. Maka kalau dua-duanya itu memilih genetic engineering berarti FF. Ya, karena yang kita pilih 2 orang. Kalau orang pertama saja yang memilih dan second yang kedua itu against berarti favor dan against FA, ya. Hanya ada ini FA saja, ya. Kemudian the first is against and second is favor, berarti AF, gitu ya. Dua-duanya against genetic engineering berarti AA, ya. AA. Ini kita harus list semua kemungkinannya, ya. Kita harus list semua kemungkinannya, ya. Maka Venn diagramnya adalah FF, karena 2 kali memilih ya, nggak mungkin berarti F saja atau A saja, nggak mungkin. Maka di dalam S ini ya, dia ada FF, FA, AF, dan AA. Maka tree diagramnya seperti ini. Karena 2 orang memilih, ya. Pilihan pertama adalah F atau A kemungkinannya. Nah, pilihan kedua baru kemungkinan F atau A lagi. F atau A. Ya. Untuk masing-masing pilihan yang mungkin. Ya, maka keluar FF, FA, AF, dan AA. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi pertanyaan yang kedua adalah ini. Ya, both person ya, kedua orang itu in favor. Berarti keduanya FF. Ya. Because this event includes only one of the final 4 outcome, is simple event. Karena dia cuma satu, FF saja. Nah, at most one person in again genetic engineering berarti setidaknya ada 1 person, 1 orang yang against, yang A ya, genetic engineering setidaknya. Berarti dia ada AF, FA, ya. FA ini FF harusnya nggak ada ya, karena setidaknya 1 orang against. Ini kok ada FF ya, mungkin salah kali ya. Harusnya salah satunya harus A gitu, maksudnya. Because this event includes more than one outcome, it is compound event. Ini berarti compound ya, karena ada 2. Saya nggak tahu nih, harusnya FF salah nih. Ya, exactly one person in favor of genetic engineering berarti harus ada F di sini 1. Ya, berarti kalau dua-duanya F nggak boleh, dua-duanya A juga tidak boleh. Maka dia adanya 2. Maka di sini sebut compound event. Gitu ya. Nah, ini nanti kalian harus melihat pertanyaannya. Kalau enggak, kalian bisa salah. Ya, kalian bisa salah. Nah, gimana cara menghitung probabilitas? Ya, gimana cara menghitung probabilitas? Ya, probabilitas itu adalah numerical measure atau pengukuran numerik dari likelihood that a specific event will occur. Ya, jadi yang event spesifik akan terjadi itu perhitungan ya, probability atau numerical measure atau pengukuran numerik. Ya, pengukuran numerik. Kalau ada kemungkinan 2 properti, ya, probability of 2 property, maka eventnya adalah ya, first propertinya itu antara P itu adalah probability ya, probability ya. Maka kemungkinan dari first probability E1 itu antara 0 dan 1 ya. Atau PA ya, A itu antara 0 dan 1. A ini cuma ini aja ya. Cuma penamaan aja, bukan nggak berkaitan sama yang tadi ya. PA atau PEI ya. Nah, jumlah dari probability dari all simple event atau final outcomes for experiment itu ditulis adalah sigma PEI. Kalau jumlahnya banyak ya. Kalau tadi 4 kan, FA, FF dan sebagainya. Itu 4. Nah, kemudian second probability-nya itu untuk eksperimen adalah sigma PEI sama dengan PE1, PE2 tambah PE3 dan seterusnya. Nah, semuanya harus sama dengan 1.
ya, harus sama dengan 1 kemungkinannya. Karena dia kemungkinannya 0 atau 1, ya kan? Oke. Nah, ini three conceptual approach to probability. Ada classical probability, ya. Classical probability, two or more outcome that have the same probability of occurrence are said to be equally likely outcomes or event. Ya, equally likely outcome. Ya, yang kemungkinan keluar gitu ya, yang sama. Hingga classical probability rule to find probability itu adalah PEI sama dengan total number of outcome. Berapa outcome-nya yang kita dapat? Ini totalnya berapa? Berarti 1 per ini. Ya. Atau total number of outcome favorable to E, ya, E itu kalau dia ada lebih dari 1 ya, dibagi dengan total numbernya berapa. Ya. Ini kalau 1 itu berarti yang atas, kalau yang lebih dari 1 atau kompon ya, itu yang bawah ya. Misal ya, kita lihat contohnya. Find the probability of obtaining a head, ya, kepala, and the probability of obtaining the tail for one toss of coin. Kemungkinannya berapa? Kemungkinannya adalah total outcome-nya berapa? Ya, kita list dulu outcome-nya. Ada 2 kan kalau sekali lempar koin ya. Berarti totalnya adalah setengah. Jadi kemungkinannya setengah atau 0,5 ya. Ini 0,5 ya, penulisannya nggak ada nolnya nih. Kalau di luar itu biasa ya, 0,50 atau 0,5. Ya. P-head kemungkinan keluarnya head atau tail itu sama. Ya, dua-duanya sama dengan setengah atau 0,5. Ya, kemungkinannya setengah. 50% gitu ibaratnya. Jadi kalau kita ngelempar itu kemungkinannya 50%. Ya. Tapi kalau 2 kali ngelemparnya kemungkinannya jadi lebih kecil. Karena dia ada kombinasi dari lemparan pertama dan lemparan kedua. Ya. Nah, find the probability of obtaining event number in one roll of die. Ya. Nah, die itu kan ada 6, 1 sampai 6 ya, kalau dadu ya. 1 sampai 6. Maka misalkan keluarnya 2, 4, 6 ya, maka 3 ini ya, number of outcome-nya adalah 3 dibagi 6. 6 sisi ya. Sama dengan setengah juga ya. If any one of these three number is obtained, event A is said to occur ya. Sehingga kalau cuma 1 yang kita pilih berarti 1/6 gitu ya. 1/6. Tapi kalau kemungkinan 2, 4 atau 6 yang kita mau misalkan, nah itu berarti 3/6 ya. 3/6. Nah, ini contoh. Dalam sebuah grup dari 500 woman atau 500 perempuan, 120 itu pernah bermain golf ya, have played golf ya, berarti dia pernah main golf ya, setidaknya sekali lah gitu. Setidaknya sekali. Kemudian misal 1 dari 500 woman ini itu kita pilih, kita selected, what is probability that she has played golf at least one ya. Ya, kalau kita pilih cuma 1 dari 500 woman ini, kemungkinannya berapa gitu kan? Kemungkinan terpilih yang dia pernah main golf walaupun sekali itu berapa persen ya, atau berapa kemungkinannya. Jadi kemungkinannya yang pernah main golf 120. Nah, perempuannya itu ada 500. Berarti tinggal kita bagi saja 120 dibagi 500. Maka kemungkinannya adalah 0,24 ya, kemungkinannya. Ya. Saya nggak tahu ini kalian udah pernah belajar di SMA atau belum ya? Probabilitas seperti ini ya. Itu adalah probability. Ya. Nah, ini probabilitas ini bisa kita kalau kalian main judi ini bisa kemungkinan seperti ini. Ya, bisa pakai kemungkinan. Kalian hitung ya. Tapi saya nggak menyarankan. Saya tidak menyarankan. Ini perhitungan untuk melihat probabilitas atau kemungkinan
ya. Relative frequency concept, ya, three conceptual approach to probability. Jadi using relative frequency as an approximation sebagai pendekatan dari probability, jika eksperimen itu diulang beberapa kali dan event A, ya, event A is observed berapa kali, F time, ya, F kali misalkan, dan according to the relative frequency concept probability, maka probability PA pada event tersebut kalau pengulangannya adalah F dibagi N. Frekuensi yang didapat dibagi dengan jumlah pengulangannya berapa kali. Jumlah pengulangannya berapa kali. Nih contoh ya. Tadi ada 10 dari 500 randomly selected cars manufactured at certain auto factory are found to be lemons, ya. Jadi 10 dari 500 mobil itu lemon. Ini mungkin merek mobil ya. Kita asumsikan that the lemon are manufactured randomly, ya. Jadi dari 500 manufaktur, 500 pabrik, ya, itu dia menghasilkan produk lemon misalkan, ya. Tapi misalkan dia pabriknya random, di mana aja ya, random, berapa probability that the next car manufactured at this auto factory is lemon, ya. Berapa kemungkinannya? Maka N-nya itu adalah 500, berarti jumlah manufakturnya atau pabriknya. Nah, berapa F-nya? Ya, F-nya itu adalah 10. Ya, kemungkinannya 10, maka 10 dibagi 500. Jadi kemungkinannya 0,02, ya. 0,02. Atau kalau jadikan persen ya tinggal dikali 100%. 2% aja kemungkinannya, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum saya lanjut? Belum ada, Pak. Mudah ya. Nah, ini misalkan ya, car-nya good lemon, ya. Frekuensinya itu ada 490, lemon 10, ya. Jumlahnya adalah semuanya 500. Maka relatif frekuensinya itu kalau yang good ya 490 dibagi 500, yang lemon 10 per 500. Mungkin lemon itu yang nggak bagus kali ya, yang lemon. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti kemungkinan dapat yang lemon itu kecil, ya, 0,02% saja, ya, 0,02%. Memang harusnya begitu. Kalau sebuah pabrik memproduksi ya, yang bagus ya harus lebih banyak, ya kan. Kalau bisa yang tidak bagus ditekan, ya, sekecil mungkin sampai 0, misalkan. Tapi ada kemungkinan yang barang-barang apa namanya NG ya, yang nggak bagus itu kemungkinan ada. Makanya biasanya tidak boleh dijual, ya, atau kalaupun dijual murah sekali ya, karena dia memang barang cacat misalkan, seperti itu. Ini adalah law of large number, ya, hukum dari jumlah yang banyak, ya, jumlah yang banyak. Kalau dalam sebuah eksperimen itu diulang berkali-kali, ya, the probability of event obtained from the relative frequency approach the actual of theoretical probability. Jadi kalau kita eksperimen itu ingin membuat atau menyamakan dengan teori, ya, teori, karena teori itu kan dibuat secara ideal, ya. Maka kalau hasilnya pengen menyamakan teori, maka kita harus mengulang berkali-kali, ya kan? Mengulang eksperimen tersebut atau percobaannya berkali-kali, ya. Banyak kali, semakin banyak semakin mendekati nilai teori, ya, theoretical probability. Seperti itu. Misal, contoh lagi, ini kan banyak contoh ya. Allison wants to determine the probability that a randomly selected family from New York State owns a home. Ya, probability kemungkinan that a randomly selected family, ya, keluarga yang dipilih secara random dari New York State itu memiliki rumah, ya, nggak sewa maksudnya.
Bagaimana dia bisa memilih menentukan probabilitas tersebut ya, probabilitas tersebut ya. Solusinya adalah ada dua outcome ya. Ada dua outcome keluaran untuk randomly selected family from your state ya. Yang satu adalah outcome-nya dia memiliki rumah atau tidak memiliki rumah. Itu aja. Jadi dua kemungkinan itu. Kalau dia mensurvei, oh di sini berarti orang ini punya rumah atau orang ini tidak punya rumah. Ya. Berarti di sini two event are actually equally likely. Berarti dia probabilitasnya sama, equal, ya. Ya. Probabilitasnya equal atau sama. Karena cuma dua, 50%, 50% tadi ya. Nah, ini subjective probability. Subjective probability adalah probabilitas assigned to an event based on subjective judgment, experiments, information, and belief. Ya, ini adalah subjective probability. Jadi probabilitas yang diassign pada sebuah event ya berbasis subjective judgment, experience atau pengalaman, informasi atau belief atau kepercayaan ya, kepercayaan agama misalkan. Nah, itu adalah subjective probability ya. Nah, ini adalah marginal probability, conditional probability, dan relative probability concept. Misal ada 100 employee ya, pekerja dari sebuah company, ditanya mereka itu mau ya atau tidak atau against membayar high salary kepada CEO of US company ya. Jadi mereka mau nggak bayar gaji gede ke CEO-nya gitu kan. Kalau CEO itu berarti lebih tinggi daripada general manager ya. Jadi CEO itu yang punya saham gitu ya. Yang punya saham, kira-kira seperti itu. Kalau CEO ya. Kalau yang bawahnya lagi yang menjalankan perusahaannya itu adalah manajer atau general manager misalkan. GM ya, GM. Paling tinggi biasanya GM. Kalau di negara contohnya adalah apa namanya? Ada eksekutif, ada legislatif misalkan. Nah, itu CEO itu adalah legislatifnya. Dia yang menentukan karena dia punya saham, ya, dia menentukan kebijakannya. Gitu. Kira-kira seperti itu ya, CEO. Nah, ini adalah table 43 gives a two-way classification of the response of 100 employee. Nah, ini ada laki, ada perempuan ya, pekerjanya. Kemudian yang mau atau tidak, in favor or against ya. Yang mau 15 male, yang against 45. Yang mau dari female 4, against 36 gitu ya. Di sini ada tabelnya. Jadi kalian kalau apa namanya nanti punya data itu harus bikin table ya, table. Nah, kalau kita bikin totalnya itu yang ke bawah yang in favor 19, against 81, yang ke kanan totalnya 60 dan 40. Ya, totalnya 100 semuanya. Harus 100. 19, 81, 100, 60, 40, 100. Ya, karena memang jumlahnya ya sama, 100 gitu ya. 100 employee. Ya. Nah, ini adalah marginal probability. Ya. Probability atau kemungkinan of single event without consideration of any other event. Ya, atau disebut simple probability ya, simple probability. Nah, kita harus melist marginal probability seperti ini ya, male M, F female ya, in favor A, against B misalkan ya. Ya, totalnya sama tadi ya. Nah, kemungkinan untuk A ya, kemungkinan untuk A ini ya, kemungkinan untuk A itu berarti totalnya 19 per 100 ya. Kalau kemungkinan untuk B ini ya, kemungkinan untuk B berarti kan totalnya 81 dibagi dengan 100 ya.
Berarti 0,81% dan 0,19%. Nah, ini contoh gampang ya. Berarti penulisannya adalah PA probability untuk yang favor berapa? Ya, favor itu ya kita nggak melihat female atau male ya. Ya, kita cuma melihat total dari yang favor berapa. Gitu kan. 0,19 tambah 0,881. Nah, baru kalau kita mau lihat probabilitas male-nya berapa? Probabilitas male-nya itu berarti total ini dibagi ini, gitu kan? Atau probabilitas female-nya total ini dibagi dengan 100. Itu hanya melihat male or female. Ya. Jadi, nah kalau ada dua probability ya, dua kali, misalkan yang satu adalah probability event whose probability is to be determined ya, itu in favor yang mau membayar ya, kemudian ada slash ya, male ya, khususnya untuk male saja berapa ya, male saja berapa misalkan itu. Coba kita lihat ya. Ini ada perhitungannya. Jadi conditional probability-nya adalah nanti, jadi waktu ujian saya udah nggak nulis panjang-panjang, saya cuma nulis ada sebuah table, misalkan table AB, di sini ada F dan male, F dan M misalkan ya. Nah, kalau saya nulis seperti PAB ya, PAB berarti the probability of A given that B has already occurred. Yang sudah terjadi misalkan ya. Contoh. Compute ya, hitung conditional probability untuk P yang in favor dan male berapa? Misalkan P in favor pada pria. In favor pada pria berarti kan kita pria-nya lihat di sini. Berarti kan yang in favor adalah 15 ya, favor 15, prianya totalnya berapa? 60. Berarti dia 15 dibagi 6, 60 gitu ya. P in favor male gitu ya. Berarti 15 dibagi 60. Itu gampangnya seperti itu ya. Atau gampangnya in favor dibagi male gitu aja. Ini kan pembaginya. Ya, pembaginya. Itu. Ini ya. Male-nya 15, total number-nya 60. Ini hasilnya, solusinya ya. Itu. Nah, tree diagramnya itu seperti ini ya. Untuk male saja 60 100, female 40 100. Nah, baru yang kedua favor male itu 15/60 ya. Against male 45/60, favor female 44 440 ya. Against female 36 40 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tree diagram ya, tree diagram. Jadi misalkan P female in favor berapa? P female in favor berarti female-nya berapa yang in favor-nya? Ya, 4. Ya, female-nya in favor-nya 19 yang ke bawah ya, total. Dibagi total ke bawahnya in favor. Berarti 4/19, 0,2105. Ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Gitu. Nah, ini case study untuk yang worry about your weight, berat ya, berat badan. Ada orang yang gelisah terhadap berat badannya. Yang male berapa? Yang male 41%, yang semua male, semua orang dewasa itu adalah 48%, kalau woman itu adalah 55% ya.
Jadi yang sangat khawatir terhadap berat badannya itu biasanya lebih banyak woman, ya, perempuan, gitu ya. Di sini 55%, gitu. Ini contohnya ya. Ini ada di apa namanya data dari polling Gallup ya, dari 1014 adult yang umurnya 18 ke atas ya, pada 9 Juli 2012. Ini udah lama sekali nih. Udah 11 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian definisi dari mutual exclusive event ya, dia adalah event that cannot occur together are said to be mutual exclusive event, yang tidak bisa terjadi sama-sama ya, dan tidak bisa terjadi sama-sama. Misalkan following event for one roll of die ya, satu lemparan dadu ya. Misalkan A itu adalah 246, B 135, C a number jumlah less than 5 ya. Kurang dari 5, berarti 1 2 3 4 ya. Misalkan A ya, are event A and B mutual exclusive ya. Mutual exclusive, are event E dan C adalah mutual exclusive. A dan B itu terjadi mungkin atau tidak sama-sama gitu kan ya. Atau A dan C itu adalah mutual eksklusif ya. Kalau mutual eksklusif berarti kan event yang cannot occur together ya. Dia tidak terjadi bersama-sama ya. Tidak terjadi bersama-sama. Jadi karena dia nilainya 153 yang B ya, yang B dan A 246 dia nggak mungkin nyampur ya kan. Tapi kalau C dan A itu nilainya itu saling beririsan. Ada dua nilai yang saling beririsan ya. Bentar ya. Ada dua nilai yang saling beririsan, yaitu 2 dan 4. Maka kita gambar lingkarannya seperti ini. Gitu ya. Jadi saling beririsan. Ya. Kalau ini tidak saling beririsan, kalau ini tidak ada irisannya, atau mutual eksklusif. Kalau ini mutual non eksklusif. Mutual non eksklusif. Eksklusif itu kan berarti dia menyendiri gitu ya. Eksklusif ya. Kalau yang non eksklusif berarti dia ada yang sama atau beririsan. So. Consider the following two event for randomly selected adult. Y adalah this adult has shopped on the internet at least once. Dia belanja lewat internet at least one, sekali. N, this adult has never shopped on the internet. N itu no ya maksudnya. Ya, tidak pernah belanja lewat internet. Nah, dia adalah Y dan N adalah mutual eksklusif atau bukan gitu. Pertanyaannya. Dia mutual eksklusif. Kenapa? Karena dia memang tidak ada yang saling beririsan. Karena yang satu tidak, yang satu ya, gitu ya. Yang satu tidak, yang satu ya. So. Two events are said to be independent if occurrence of one does not change the probability of occurrence of the other. Ya, atau dalam kata lain A dan B adalah independent event. A dan B adalah independent event. Ya. Atau PAB itu sama dengan PA atau PBA itu sama dengan PB. Ini adalah cara ininya ya, marknya ya, marknya. Nah, ini contoh lagi ya, contoh 44 tadi ya, yang in favor atau against, in favor atau against. Ya. Refer to information of 100 employees given in table 4.4, ini table 4.4-nya di section 44. Are events female and in favor independent ya, female and in favor independent ya. Coba kita lihat apakah F dan A itu independent ya terhadap yang lain, maksudnya event F dan A ya akan independen jika ya PF sama dengan PFA ya.
PF ya, female itu sama dengan PF-FA, female independent ya. Maka dari sini PF itu female itu adalah jumlah female-nya 40/100, sedangkan female yang against itu 4/19, 0,21 ya. Karena probability-nya tidak sama, maka two event-nya, karena probability-nya yang satu 0,4, yang satu 0,2, maka dua event tersebut adalah independen. Jadi nggak saling berhubungan. Ya, tidak saling berhubungan. Ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Misalkan ada ini kita lewat aja ya. Marginal probability, conditional probability, dan relative probability concept ya. Complement of event A ya, denote by A bar ya, A bar, dan disebut A bar atau A complement adalah event yang memasukkan semua outcome untuk eksperimen, sebuah eksperimen yang bukan A, itu A bar ya, yang bukan A. Jadi diagram Venn-nya ada seperti ini. Yang A itu di dalam lingkaran, yang A bar di luar lingkaran gitu loh. Itu namanya two complementary event. Ya, two complementary event. Misalkan dalam sebuah grup dari 2.000 pembayar pajak ya, 2.000 pembayar pajak, 400 dia diaudit oleh IRS. Kalau di sini BPK lah ya. Sekali pernah diaudit oleh BPK sekali atau IRS sekali. Untuk one taxpayer is randomly selected from this group. Ada berapa complementary? What are the two complementary event for this experiment? Dan what are their probability? Ya, probabilitasnya berapa? Ya. A itu adalah selected taxpayer, ya, pembayar pajak yang sudah diaudit, ya, A. A bar itu adalah selected taxpayer has never been audited, yang belum pernah diaudit. Ya, probability-nya adalah kalau yang tadi 400 ya yang sudah diaudit, berarti sisanya 1.600 yang belum diaudit, gitu kan? Berarti yang PA itu adalah 400/2000 atau 0,2. Yang PA bar yang tidak diaudit ya itu adalah 1.600/2000 atau 0,80 atau 80% yang belum diaudit, banyak sekali ya. Tuh, yang tidak diaudit perusahaannya ya. Taxpayer-nya, pembayar pajak. Ini taxpayer ini bisa merupakan perusahaan atau perorangan bisa ya. Kalau kita. Diagram Venn-nya seperti ini, sama ya. Tapi karena abarnya itu lebih banyak, harusnya di satu kotaknya itu lebih besar. Ya. Satu kotaknya lebih besar. Gitu ya. Nah, ini contoh yang lain. Oke, intersection of event. Intersection of event. Definisinya, interseksi itu kan irisan ya, intersection. Let A and B two event defined as sample space S ya. Di dalam satu sample space kotak tadi itu ada A dan B. Kemudian intersection-nya atau irisan A dan B represent the collection of all outcome that are common, yang sama to both A and B is donated by A and B. Tuh kan? Ini adalah intersection atau irisan yang tadi ya. Di sini ada A dan B, harusnya di sini S ya. Sample space semuanya satu kotak ini. Di dalamnya ada A dan B. Nah, antara A dan B itu ada irisan A dan B di sini. Dua-duanya. Nah, itu adalah intersection of A and B. Nah, join probability, probabilitas join atau P, E, and B-nya kemungkinannya ada berapa?
yang apa namanya di tengah ini kemungkinannya berapa? PENB maksudnya. Ya. PENB probabilitasnya adalah ya PA dikali PBA itu sama dengan PB dikali PAB. Nah, ini adalah persamaan dari P, kemungkinan A dan B-nya join ya. A dan B-nya bersama-sama. Misal, contoh, ini terakhir ya. Contoh, tabel ini ya merupakan klasifikasi dari employee atau pekerja dari sebuah company given by gender and collect degree. Ya, gendernya male, female, collect degree-nya adalah graduate dan not a collect graduate. N dan G, graduate dan not collect graduate ya. Nah, yang male ada 27 totalnya. Female ada 13. Kalau yang college graduate-nya ada 11, yang tidak graduate ada 29 ya. Semuanya adalah 40. Totalnya ya. Totalnya ada 40. Jika satu dari pekerja tersebut dipilih at random for membership of employee management committee, membership on the jadi member dari employee management committee, komite pekerja lah ya, komite pekerja. What is the probability that employee is female and collect graduate? Female and collect graduate kemungkinannya. Nah, ini kemungkinannya berapa? Tuh ya. Kemungkinannya adalah F female dan graduate itu seperti ini. Ya. PF dikali PGF graduate female. P female, P graduate female. Nah, P graduate female-nya berapa? Itu adalah 40 ya. 40, 13 dibagi dengan 40. Coba kita lihat ya. Female dan graduate. Kalau kita lihat apa namanya, tabelnya lebih mudah ya. Female-nya adalah 13. Ya. Dari semuanya totalnya adalah 40. Gitu ya. Totalnya adalah 40. Nah, P female-nya 13/40, VGF-nya 4/13. Maka nilainya adalah 13/40 dikali 4/13 atau 0,1 ya, 0,1. Itu ya. Ini contohnya. Jadi yang keduanya itu adalah hanya 4, female and collect graduate. Kalau kita ngelihat tabelnya gampang ya. Female and collect graduate. Cuma 4 ya. Cuma 4. Ya. Tapi 4 itu adalah 0,1%. Karena 4/40 kan. 4/40. Ya kan. Karena 13 ini ya. Berarti dia adalah 4 bagi 40. Ya, maka dia sama dengan 0,1. Ya. Nah, ini adalah tentang probability. Nah, ini tree diagramnya male, female, graduate, non-graduate. Ya. Graduate male, non-graduate male, graduate female, non-graduate female. Jadi ada 4 kemungkinan. Ya. 0,75, 0,5, 0,1, dan 0,225. Gitu ya. 0,225. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Sebuah box yang terdapat 20 DVD, 4 itu defektif atau rusak. Ya. Jika 2 DVD are selected at random without replacement from this box, what is the probability that both are defective? Kemungkinannya 2 rusak. Ya, dari 2 pilihan. 2 rusak dari 2 pilihan. Misalkan G1 DVD 1 yang bagus.
D-nya defektif pertama, pilihan pertama. G2 pilihan kedua bagus, D2 defektif 2 pilihan kedua. Maka kemungkinannya PD1D2 itu adalah PD1, nah, kemudian PD1 dan D2. Nah, ini lebih gampang kita bikin apa namanya? Diagram pohon ya. Diagram pohon enak tuh. Yang satu D, ini yang pertama ya, pilihan pertama D1 atau good. Kemudian yang kedua, pilihan kedua D atau good lagi, ya kan? D atau good. Ini D atau good. Ini berarti adalah DD, ya kan? DD, D1, D2 misalkan. Nah, ini adalah D1, G2. Nah, ini adalah G1, D2. Ini adalah G1, G2. Nah, ini probabilitasnya begini, ya. D1, D2. Nah, yang ditanyakan kan D1 dan D2 ya. D1 dan D2. Maka kemungkinan PD1 di sini ya. Ini ke sini ya. Ganti merah. Berarti ini ke sini ya. PD1 dikali dengan PD2D1. PD2D1 atau PD1 P2 D2 ya. Itu. PD1-nya berapa? Itu adalah 4/20. PD2D1-nya adalah 3/19 ya, 3/19. PD1D2-nya adalah semuanya, berarti PD1-nya 4/20 dikali 3/19 atau 0,031. Jadi kemungkinan pada pilihan pertama berapa dikali kemungkinan pada pilihan kedua, seperti itu. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Ini ya contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Saya pikir cukup dulu sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya yang kemarin dikumpulkan ya di Google Form ya, di Google Form ya. Kemudian itu nanti tugasnya akan saya nilai. Kemudian minggu depannya lagi baru kita UTS ya, baru kita UTS. Seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu ini bab 4 ini, baru nanti kita lanjut UTS ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan 1 jam ya. Minggu depan insya Allah kita offline ya, kita di kelas ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Insya Allah puasa bikin sehat ya. Kita cukupkan sekian ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.